Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara, saya senang sekali kita bertemu lagi dalam Jaya TV bersama program Cahaya Kasih. Tema yang hendak kita renungkan pada saat ini adalah jangan gelisah hatimu. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak atas anugerah hidup yang Tuhan beri kepada kami. Dalam situasi coronavirus yang melanda seluruh dunia, termasuk kami yang ada di tanah Papua, banyak kegelisahan dan kecemasan yang terjadi dalam diri kami. Kami mau merenungkan firman-Mu agar memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup ini, agar kami bisa menuju kepada new normal, hidup yang normal, tanpa cemas, gelisah, dan apapun namanya. Hadirlah bersama kami saat ini, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, pemirsa Cahaya Kasih yang saya kasihi, mari kita sama-sama melandasi renungan kita dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 10. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian saat ini di mana engkau berada. Hari-hari ini kita masih ada dalam situasi pandemi coronavirus. Hal ini meresahkan, menggelisahkan, mencemaskan semua kita. Apapun agamamu, apapun suku rasmu, apapun tingkat pendidikanmu, kita semua diresahkan, digelisahkan, dicemaskan oleh situasi ini. Saudari-saudara terkasih, bacaan ini sangat meneguhkan saudara dan saya. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saudari-saudara terkasih, kenapa Yesus mengatakan itu untuk saudara dan saya? Karena demikian saudara, Allah Bapa
Allah Bapa itu yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara dan saya percaya kepada Dia, saya yakin dan percaya coronavirus atau apapun namanya pasti akan terhalau, akan menjauh dari kita. Karena apa? Kita intim dengan Bapa yang punya segala-galanya. Bapa yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Dia akan melindungi saudara dan saya. Saudari-saudara terkasih, itu yang Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Yang Tuhan minta dari engkau dan saya adalah menggantungkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah yang punya segala-galanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Kenapa kepada Yesus? Karena hal yang pertama, saudara, simpan baik-baik hal ini dalam diri kita supaya dia meningkatkan imun spiritual kita. Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu Yesus berkata, kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Kamu mendengar saya, kamu mendengar Bapa. Kamu dalam saya dalam kamu. Kamu dan saya ada dalam Bapa. Saudari-saudara terkasih, dalam situasi hari-hari ini yang kita hadapi, dalam era pandemi coronavirus, atau juga kita juga saat ini lagi mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa menuju persiapan menjadi tuan rumah PON. Ada banyak keresahan, ada banyak kegelisahan, kecemasan. Tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus, Dia menjadi andalanmu, Dia menjadi andalanku, Dia menjadi andalan semua kita yang ada di tanah Papua. Saya yakin dan percaya kita akan melihat satu tanda heran ke tanda heran berikutnya. Karena apa Yesus bilang, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kepada Yesus yang bisa apa? Dia yang bisa berkata sama orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Dialah yang berkata kepada para pelayan itu, cedoklah air itu bawa ke tuan pesta. Dan ketika mereka bawa air itu, saudara, air sudah berubah menjadi anggur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara terkasih. Jangan gelisah hatimu. Hanya Tuhan minta satu hal dari kita sekarang, saudara. Apakah engkau dan saya sudah menjadikan Allah Bapa itu menjadi Bapamu dan Bapaku? Itu yang Tuhan minta dari kita. Saudara-saudara terkasih, bagaimana caranya untuk menyebut Allah Bapa? Allah itu adalah Bapa kita. Yesus menitipkan doa itu sama kita. Jika engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ketika kerajaannya datang dalam diri kita, ketika kerajaannya datang dalam rumah tangga kita, ketika kerajaannya datang di tempat bisnis kita, datanglah kerajaannya dalam persiapan-persiapan kita menyambut PON. Saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan tanda-tanda heran yang tidak pernah kita mengerti. Saudara-saudara terkasih, dan Yesus bilang, percayalah padaku. Karena apa? Pada Yesus ada kuasa. Kuasa untuk apa? Bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saudara-saudara terkasih, tugasmu dan tugasku adalah membangun keintiman personal dengan Yesus. Pastor, bagaimana caranya membangun keintiman dengan Yesus? Seperti biasanya di mana-mana selalu saya katakan, renungkan firman. Baca kitab suci ini. Agar apa? Pikiran Tuhan pindah menjadi pikiran kita. Perasaan hati Tuhan pindah menjadi perasaan kita. Kuasa Tuhan akan pindah menjadi kuasa kita. Saudara-saudara terkasih, kalau firman Tuhan ini kita renungkan siang dan malam, saya yakin dan percaya hidup kita bukan kita lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Saudara, kalau sudah Kristus dalam kita, apa yang mau kau gelisahkan? Apa yang mau kau khawatirkan dalam hidup ini? Saudari-saudara, karena itu, baca, renungkan firman ini siang dan malam. Mumpung masih diberi waktu, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Baca kitab suci, renungkan firman ini. Supaya apa? Kuasa Tuhan pindah menjadi milik kita. Hadiratnya ada dalam diri kita. Saudari-saudara terkasih, hal kedua yang bisa saudara dan saya buat untuk kegelisahan dan kecemasan dalam diri kita itu, dia pasti ada karena kita human, manusia, normal. Tapi agar gelisah atau khawatir tidak berkepanjangan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Maka saudari-saudara terkasih, tugasmu, tugasku, tugas kita semua hari-hari ini ke depan dalam era pandemi coronavirus ini
dan juga dalam persiapan untuk menjadi tuan rumah PON ke-20 2021, hal yang mesti saudara dan saya buat hari-hari ini, isilah hidupmu dengan pujian. Isilah hidupmu dengan penyembahan. Apa saja yang kau lakukan, hiduplah dalam pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, kasih-Nya seperti sungai. Angkat pujian, terus angkat pujian. Ketika kita mengangkat pujian, saudara, apa yang akan terjadi? Tuhan bertahta di atasnya. Kalau Tuhan sudah bertahta di atasnya, percaya rahmat dan berkat-Nya akan diturunkan kepada saudara dan saya. Kalau rahmat dan berkat sudah ada pada kita, saudara, saya yakin dan percaya coronavirus tidak akan mengganggu saudara dan saya. Bisnis Anda juga tidak akan terganggu. Pekerjaan-pekerjaan Anda juga tidak akan terganggu. Dan kita akan kembali kepada era new normal, di mana kita akan pergi ke gereja tidak pakai masker lagi. Kita akan pergi ke gereja tidak jaga jarak lagi. Karena apa? Kita mengizinkan Tuhan hadir dalam diri kita melalui pujian dan penyembahan. Tapi kalau ini kita belum melakukannya, mari kita tetap ikut protap yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Sayang kau jaga saya jaga kau. Itu hal yang bagus sekali, saudara. Mari kita ikut protap yang Tuhan kasih hikmat kepada pemerintah, dan pemerintah kasih tahu sama kita, mari kita baku jaga. Saya jaga kau jaga saya. Saudara-saudara terkasih, dan hal berikut untuk menghilangkan kegelisahan dan kecemasan yang mesti saudara dan saya lakukan di hari-hari ini ke depan, berpikirlah positif. Berpikir secara positif. Berpikir tentang sesuatu yang kita mau buat secara positif. Bergaul dengan orang secara positif. Dan apa yang kita katakan juga katakanlah secara positif. Supaya apa? Imun spiritual kita itu, imun psikologi kita itu dinaikkan. Maka percaya, coronavirus tidak akan mengganggu saya, tidak akan mengganggu engkau. Karena apa? Pikiran saya positif, perasaan saya positif, tutur kata saya positif. Maka saya membagikan sugesti positif kepada orang lain. Firman Tuhan bilang, kamu adalah terang bagi dunia ini. Kamu adalah garam bagi dunia ini. Bagaimana itu akan pergi kalau Anda dan saya tidak positif dalam pemikiran, tidak positif dalam hati ini? Saudari-saudara terkasih, 3 hal itu bisa Anda dan saya lakukan. Yang pertama adalah renungkan firman, menjadi tameng untuk resah, kegelisahan, kecemasan kita. Karena Tuhan berfirman, maka dari tidak ada menjadi ada. Kalau sekarang firman itu ada dalam diri kita, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak pernah akan datang sama kita. Dia mungkin akan datang, tapi kuasanya, otoritasnya sudah diturunkan oleh kebenaran firman. Hal kedua tadi yang saya katakan adalah hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita memuji menyembah, Tuhan membesarkan imun spiritual kita, maka coronavirus tidak akan datang. Ketika kita puji dan sembah Tuhan dalam hidup kita, Tuhan bertahta di atasnya, dan Tuhan akan buat tanda-tanda heran ke depan. Saudari-saudara terkasih, dan hal ketiga yang tadi saya katakan adalah berpikir positif, berperasaan positif, berbicara yang positif. Sebab dengan demikian kita sudah menjadi terang bagi dunia ini, kita sudah menjadi garam bagi dunia ini. Saudari-saudara terkasih, itu beberapa hal yang harus kita renungkan pada hari-hari ini menghadapi era coronavirus, dan juga untuk mempersiapkan diri kita menjadi tuan rumah PON yang ke-20 tahun 2021 di tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, jangan resah, jangan gelisah, jangan melihat apa yang ada ini, tapi lihatlah kepada Tuhan. Tuhan bilang, engkau lihat saya, engkau lihat Bapa, kata Yesus. Engkau dengar saya, engkau dengar Bapa. Maka hari-hari ini ke depan, saya yakin dan percaya saudara-saudari sudah biasa melakukannya. Tetapi bagi mereka yang tidak biasa melakukan, biarlah hari ini melalui Cahaya Kasih Jaya TV ini, Anda diberkati. Dan Anda mulai rubah haluan hidup pelan-pelan. Rubah haluan hidup. Ruangkan waktumu untuk baca dan renungkan firman. Kalau kemarin engkau hanya sibuk di WA, engkau hanya sibuk di Facebook, engkau hanya sibuk di email, engkau sibuk dengan berita ini, berita itu, dan itu meresahkan, menggelisahkan. Hari ini jawaban melalui Cahaya Kasih di Jaya TV ini. Anda dapat jawaban yang tepat untuk kegelisahan, kecemasan adalah baca kitab suci, renungkan firman ini siang dan malam.
Supaya apa? Keresahan, kegelisahan kita pergi. Dan hal yang berikut saudara-saudara terkasih, kalau engkau dan saya tidak hidup dalam pujian penyembahan, nanti kita stres. Nanti kita akan stres. Kalau kita sudah stres, nanti Lucifer akan ganggu kita. Mulai dengan teror ini, intimidasi ini, keresahan ini, kecemasan ini. Iblis sukanya di situ untuk bikin anak-anak Tuhan itu resah dan gelisah. Tapi iblis takut kalau ketika kita mulai angkat pujian dan penyembahan. Ketika pujian penyembahan ada dalam hidup kita, hidup Anda, hidup Bapak, hidup Ibu, hidup anak, hidup satu komunitas, di mana aja kita ada, saya yakin percaya Tuhan hadir di sana. Sebab firman-Nya berkata, di mana 2, 3 sekelompok orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Pujian dan penyembahan yang mereka lambungkan, aku bertahta di atasnya. Rahmat dan berkat-Ku akan turun. Saudara-saudara terkasih, 3 hal itu yang saya mau kasih tahu sama saudara-saudara saya di atas tanah Papua. Mari kita menjadi tuan rumah PON. Kita jangan gelisah, jangan cemas. Biarlah para atlet dari luar mereka datang ke tanah Papua. Mereka akan menemukan kasih Allah dalam hidupmu dan hidupku. Bukan seperti berita-berita yang diwartakan di sana sini, bahwa Papua begini atau Papua itu begitu. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, ada dalam diri saudara, ada dalam diri saya, diri semua kita, orang menemukan damai dan sejahtera itu. Saudara-saudara terkasih, kini waktunya, mari kita persiapkan diri kita untuk membuka hati, renungkan firman, pujian penyembahan, dan berpikir positif, perasaan positif, melakukan hal-hal positif dalam hidup ini. Saudara-saudara, mari buka hatimu, kita akan berdoa, mohon pencurahan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, membesarkan firman itu dalam hatiku, hatimu, dan hati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak atas kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, duduk dan mengikuti renungan melalui TV Jaya Kasih. Ini semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sempurnakanlah firman yang telah hamba katakan ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah ketika firman itu berakar dan bertumbuh dalam diri kami, kami yakin dan percaya hidup kami bukan kami lagi, tapi firman Kristus ada dalam kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam hari-hari ini ke depan. Semoga berkat Allah yang Maha Rahim, kuasa Roh Kudus memenuhi dirimu saat ini, Anda pribadi, keluarga, rumah tanggamu, di tempat di mana engkau berada. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, Tuhan Yesus berkati. Shalom.